Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Nah, kali ini kita akan membahas soal penata layanan operasional lagi untuk persiapan tes P3K yang bentar lagi nih udah ada di depan mata. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkenaan dengan tes P3K. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, aku mau mengucapkan terima kasih banyak dan juga aku mau mendoakan semoga dimudahkan ketika tes nanti ya teman-teman, diarahkan untuk menjawab jawaban yang paling benar seperti itu, yang sempurna, yang memiliki poin tertinggi dan bisa mengantarkan teman-teman kepada kelulusan. Jadi mengikuti satu kali tes langsung lulus. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini dia kisi-kisinya ya teman-teman. Jadi ada 5 di situ, 5 saja untuk penata layanan operasional. Yang pertama adalah melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional. Yang kedua, menyusun rencana layanan operasional. Yang ketiga, menyiapkan bahan dan peralatan layanan operasional. Yang keempat, melaksanakan layanan operasional sesuai hasil kajian. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi pelaksanaan layanan operasional. Ini kompetensi teknisnya. Untuk mansoanya sama ya teman-teman. Nah, di video aku sebelumnya itu sudah sesuai dengan kisi-kisi ini ya teman-teman, jangan khawatir. Soal yang pertama, seorang penata layanan operasional menemukan bahwa ada keluhan dari pengguna terkait lambatnya layanan. Apa langkah pertama yang paling tepat untuk dilakukan dalam mengevaluasi masalah ini? A. Mengabaikan keluhan karena bersifat subjektif. B. Menyusun laporan berdasarkan pengalaman pribadi. C. Mengumpulkan data terkait keluhan dari pengguna. D. Langsung mengganti sistem layanan operasional. E. Menanggapi keluhan pelanggan dengan lapang dada. Nah, di sini teman-teman, ketika kita menemukan ada keluhan seperti itu dari pengguna, apa yang pertama kali dilakukan ya teman-teman? Opsi yang A, mengabaikan keluhan karena bersifat subjektif. Nah, di sini ya teman-teman, mengabaikan di sini pasti salah karena kata kerjanya negatif ya teman-teman. Jadi responnya ini tidak profesional seperti itu. Seharusnya setiap keluhan harus dianggap sebagai masukan penting untuk meningkatkan layanan. Opsi yang B, menyusun laporan berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, kalau pengalaman pribadi ya teman-teman ini tidak cukup objektif dan tidak mencerminkan keseluruhan situasi seperti itu. Opsi yang C, mengumpulkan data terkait keluhan dari pengguna. Nah, di sini lebih make sense ya, teman-teman. Jadi, ini tepat untuk dijadikan langkah pertama karena di sini kan termasuk mengidentifikasi akar penyebabnya melalui pengumpulan data yang relevan. Nah, dengan data yang terukur dan juga spesifik, jadi langkah-langkah penyelesaian bisa direncanakan dengan efektif seperti itu, teman-teman. Jadi opsi yang C di sini bagus. Nah, opsi yang D langsung mengganti sistem layanan operasional. Nah, ini terlalu tiba-tiba dan drastis ya teman-teman. Seharusnya tidak langsung mengganti begitu saja. Dan bisa jadi tidak efisien jika belum ada evaluasi menyeluruh tentang masalah sebenarnya seperti itu. Opsi yang E, menanggapi keluhan pelanggan dengan lapang dada. Nah, meskipun penting ya teman-teman, di sini kan menandakan bahwa kita tetap tenang dan juga menerima kritik. Namun ini bukan langkah pertama untuk menyelesaikan masalah. Jadi harus ada aksi nyata ya teman-teman, real action atau tindakan konkret berdasarkan data seperti itu. Jadi di sini yang bagus adalah opsi yang C ya teman-teman. Soal nomor 2, hasil evaluasi menunjukkan bahwa layanan operasional kurang efisien karena penggunaan teknologi yang usang. Apa langkah berikutnya yang harus dilakukan? A, menghapus teknologi lama tanpa menggantinya. B, memberikan pelatihan kepada staf tentang teknologi yang baru. C, melakukan pengadaan teknologi baru yang relevan. D, memutuskan untuk mempertahankan sistem yang ada. E, mengganti teknologi yang usang dengan yang paling canggih. Nah, di sini teman-teman, kuncinya adalah di teknologi yang udah usang seperti itu, sehingga layanan itu kurang efisien. Nah, opsi yang A, menghapus teknologi lama tanpa menggantinya. Ini justru akan mengganggu kelancaran operasional karena tidak ada penggantinya ya teman-teman untuk mendukung layanan. Opsi yang B, memberikan pelatihan kepada staf tentang teknologi yang baru. Nah,
Walaupun ini tampak sebagai langkah yang penting, namun ini bisa dilakukan setelah teknologi baru itu diadakan ya teman-teman. Jadi memberikan pelatihan sebelum pengadaan teknologi ini bisa jadi tidak efektif seperti itu. Opsi yang C, melakukan pengadaan teknologi baru yang relevan. Nah, ini memang harus dilakukan ya teman-teman sesegera mungkin karena teknologinya sudah usang. Maka kita harus melakukan pengadaan teknologi baru seperti itu. Yang relevan. Ini bagus ya teman-teman, sesuai kebutuhan operasional. Jadi relevansi teknologi harus diprioritaskan agar sesuai dengan anggaran, lalu juga kebutuhan organisasi dan kemudahan implementasi. Opsi yang D, memutuskan untuk mempertahankan sistem yang ada. Jadi udah dikatakan usang, kalau kita tetap mempertahankan ya teman-teman, maka layanan kita tidak akan berkualitas nantinya. Opsi yang E, mengganti teknologi yang usang dengan yang paling canggih. Nah, tampaknya di sini bagus ya teman-teman, karena kata kuncinya usang berarti kita pakai teknologi yang canggih seperti itu. Nah, sebenarnya teknologi yang paling canggih tidak selalu relevan atau diperlukan. Jadi fokus utama adalah memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas organisasi. Jadi opsi yang C di sini kata relevannya bagus sekali ya teman-teman, seperti itu. Jadi jawabannya adalah opsi yang C. Soal nomor 3, Anda ditugaskan untuk mempersiapkan peralatan dan bahan untuk sebuah acara seminar besar yang akan dihadiri oleh 500 peserta. Terdapat keterbatasan anggaran dan waktu yang sangat singkat. Manajemen waktu dan sumber daya menjadi sangat krusial dalam situasi ini. Strategi paling efektif yang dapat Anda lakukan untuk memastikan semua peralatan dan bahan siap tepat waktu adalah A, membuat daftar peralatan dan bahan yang dibutuhkan secara mendetail, kemudian membagi tugas kepada seluruh tim. B, membeli semua peralatan dan bahan yang dibutuhkan dalam jumlah banyak untuk mengantisipasi kekurangan. C, memprioritaskan peralatan dan bahan yang paling penting terlebih dahulu, kemudian menyesuaikan kuantitas berdasarkan anggaran. D, menyewa semua peralatan yang dibutuhkan untuk mengurangi biaya pembelian. E, menunggu hingga hari H untuk membeli semua peralatan dan bahan yang kurang. Nah, kuncinya ya teman-teman, jadi di terbatasnya anggaran dan juga waktunya yang sangat singkat ya teman-teman. Nah, opsi yang A, membuat daftar peralatan dan bahan yang dibutuhkan secara mendetail, kemudian membagi tugas kepada seluruh tim. Nah, meskipun penting ya teman-teman untuk membuat daftar seperti itu dan membagi tugas, namun ini merupakan persiapan awal ya teman-teman. Jadi jika tidak ada prioritas yang jelas, ini bisa mengarah pada alokasi sumber daya yang tidak efisien. Jadi kurang tepat opsi yang A, kurang sempurna. Opsi yang B, membeli semua peralatan dan bahan yang dibutuhkan dalam jumlah banyak untuk mengantisipasi kekurangan. Nah, ini tidak sesuai dengan konteks soal ya teman-teman. Sudah dikatakan bahwa terbatas anggaran dan juga waktunya. Maka ini masuk kepada pemborosan ya teman-teman. Terutama jika beberapa peralatan atau bahan tidak benar-benar digunakan. Opsi yang C di sini memprioritaskan peralatan dan bahan yang paling penting terlebih dahulu, kemudian menyesuaikan kuantitas berdasarkan anggaran. Nah, di sini bagus ya teman-teman. Jadi strategi yang paling efektif adalah memang memprioritaskan kebutuhan utama terlebih dahulu. Karena kan seperti kita ketahui anggaran dan waktunya terbatas. Nah, hal ini akan memastikan bahwa aspek-aspek penting dari acara seminar tetap terpenuhi tanpa melebihi anggaran yang tersedia seperti itu. Apalagi di akhir dikatakan bahwa kita akan menyesuaikan kuantitas berdasarkan anggaran seperti itu. Nah, opsi yang D, menyewa semua peralatan yang dibutuhkan untuk mengurangi biaya pembelian. Nah, ini memang bisa dilakukan ya teman-teman, namun tidak semua bahan atau peralatan dapat disewa seperti itu. Jadi tergantung juga pada jenis dan durasi kebutuhan. Jadi opsi yang D di sini kurang bijaksana. Opsi yang E, apalagi teman-teman, ini bisa beresiko menyebabkan keterlambatan atau kekurangan bahan. Jadi yang paling bijaksana di sini adalah melakukan prioritas terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi opsi yang C. Soal nomor 4, dalam menyiapkan bahan dan peralatan layanan operasional, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A, membuat laporan penggunaan alat, B, mengecek daftar kebutuhan bahan dan peralatan, C, langsung memesan bahan dan peralatan baru, D, menunggu instruksi lebih lanjut dari atasan, E, melaporkan rencana penggunaan alat kepada penanggung jawab.
Kita bahas dari opsi yang A ya teman-teman. Jadi membuat laporan penggunaan alat. Jadi di sini laporan penggunaan alat adalah bagian dari evaluasi setelah penggunaan teman-teman, bukan langkah awal dalam persiapan seperti itu. Jadi di sini tidak sesuai dengan konteks soal. Opsi yang B, mengecek daftar kebutuhan bahan dan peralatan. Nah, di sini bagus ya teman-teman. Bisa digunakan sebagai langkah pertama seperti itu. Karena di sini kita harus memahami kebutuhan yang diperlukan untuk layanan operasional. Jadi dengan mengecek daftar kebutuhan, kita dapat memastikan bahwa semua bahan dan peralatan yang dibutuhkan tercakup, menghindari pemborosan juga dan mengatur prioritas sesuai dengan situasi ya teman-teman. Opsi yang C, langsung memesan bahan dan peralatan baru. Nah, di sini terburu-buru. Jadi, kita harus mengecek daftar kebutuhan terlebih dahulu ya, teman-teman. Kalau kita tidak mengecek daftar terlebih dahulu, dapat menyebabkan pembelian yang tidak efisien atau bahkan tidak sesuai dengan kebutuhan. Opsi yang D, menunggu instruksi lebih lanjut dari atasan. Nah, ini pasif ya, teman-teman. Opsi yang E, melaporkan rencana penggunaan alat kepada penanggung jawab. Nah, di sini melaporkan rencana penting, namun dilakukan setelah kebutuhan dipastikan ya teman-teman. Jadi juga bukan sebagai langkah awal, karena yang ditanyakan adalah langkah pertama. Jadi kurang sesuai dengan konteks soal. Yang terbaik adalah opsi yang B. Soal nomor 5, saat menyiapkan bahan layanan operasional, Anda menemukan bahwa bahan yang dibutuhkan hampir habis. Apa tindakan Anda? A, membuat permintaan pengadaan bahan kepada tim terkait. B, membuat anggaran sesegera mungkin untuk membeli bahan baru. C, menggunakan bahan yang tersedia meskipun tidak sesuai spesifikasi sementara waktu. D, melaporkan kepada atasan dan menindaklanjuti sesuai arahan. E, meminjam ke divisi lain terlebih dahulu. A, membuat permintaan pengadaan bahan kepada tim terkait. Nah, di sini ya teman-teman, tindakan yang tepat sudah. Karena di sini dengan membuat permintaan pengadaan kepada tim yang bertanggung jawab merupakan prosedur standar dalam memastikan ketersediaan bahan. Jadi dengan mengikuti mekanisme yang ada, kebutuhan dapat segera dipenuhi dengan cara yang sesuai aturan ya teman-teman. Jadi opsi yang A di sini make sense. Opsi yang B, membuat anggaran sesegera mungkin untuk membeli bahan baru. Nah, membuat anggaran bukanlah tanggung jawab utama pada tahap ini. Jadi, langkah ini biasanya dilakukan oleh tim yang mengelola keuangan setelah ada permintaan pengadaan ya, teman-teman. Jadi, opsi yang B di sini tidak sesuai dengan tugas penata layanan operasional. Lalu juga opsi yang C, menggunakan bahan yang tersedia meskipun tidak sesuai spesifikasi sementara waktu. Nah, di sini teman-teman beresiko terhadap kualitas layanan atau keselamatan operasional ya teman-teman, karena tidak sesuai spesifikasi. Opsi yang D, melaporkan kepada atasan dan menindaklanjuti sesuai arahan. Nah, walaupun penting ya teman-teman mengukur komunikasi kita terhadap atasan seperti itu, membuat permintaan pengadaan lebih proaktif dan memungkinkan tim terkait untuk segera memproses kebutuhan daripada melaporkan kepada atasan ya teman-teman. Jadi opsi yang di sini belum perlu melaporkan kepada atasan. Lebih penting untuk membuat permintaan pengadaan barang seperti itu. Opsi yang E, meminjam ke divisi lain. Nah, di sini mungkin saja bisa dijadikan solusi sementara, tapi bukan langkah pertama yang benar ya teman-teman untuk mengatasi masalah ketersediaan bahan seperti itu. Jadi opsi yang terbaik di sini adalah opsi yang A. Soal nomor 6, dalam sebuah organisasi yang terdiri dari anggota dengan latar belakang budaya, agama, dan etis yang berbeda, seorang penata layanan menghadapi tantangan dalam membangun kerjasama tim. Apa strategi yang paling efektif untuk meningkatkan kerjasama di antara anggota tim tersebut? A, menghargai perbedaan dan memberikan pemahaman pada anggota bahwa toleransi itu penting. B, mengabaikan perbedaan dan hanya memfokuskan pada tujuan akhir dengan mempertimbangkan keberagaman. C, mengadakan sesi diskusi yang memungkinkan anggota untuk berbagi pandangan dan pengalaman mereka. D, menetapkan aturan yang hanya menghargai satu budaya dominan di organisasi. E, untuk membangun kerjasama tim yang baik, kita harus saling menerima perbedaan.
Nah, kalau sudah membahas budaya, agama, etnis yang berbeda, di sini masuk kepada soal sosiokultural ya, teman-teman. Jadi semua formasi akan mendapatkan soal sosiokultural, juga manajerial dan wawancara tertulis. Nah, di sini ya teman-teman, opsi yang A menghargai perbedaan dan memberikan pemahaman pada anggota bahwa toleransi itu penting. Jadi ini tampak bagus ya teman-teman opsinya. Tetapi memberikan pemahaman saja sebenarnya tidak cukup, jadi harus ada real action, jadi tindakan nyata ya teman-teman yang konkret. Misalnya seperti diskusi terbuka yang lebih efektif untuk membangun kerjasama ya teman-teman. Jadi opsi yang A di sini walaupun bagus kurang efektif. Opsi yang B ada kata mengabaikan ya teman-teman, mengabaikan perbedaan dan hanya memfokuskan pada tujuan akhir dengan mempertimbangkan keberagaman. Nah, justru kalau kita mengabaikan perbedaan, ini mungkin akan menimbulkan konflik ya teman-teman. Jadi mengakui dan menghargai perbedaan itu lebih baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat. Jadi bukan mengabaikan perbedaan. Opsi yang C mengadakan sesi diskusi yang memungkinkan anggota untuk berbagi pandangan dan pengalaman mereka. Nah, soal mansowa kalau misalnya opsinya adalah diskusi itu biasanya kemungkinan besar adalah jawabannya teman-teman. Karena diskusi itu selalu bermakna positif. Jadi dalam organisasi yang beragam penting untuk menciptakan ruang di mana setiap anggota dapat merasa didengar, dihargai, dan dipahami. Jadi dengan mengadakan sesi diskusi, anggota tim dapat berbagi pandangan dan pengalaman mereka yang akan membantu membangun rasa saling menghormati dan memperkuat kerjasama. Jadi pendekatan ini memungkinkan semua anggota merasa dilibatkan dalam proses dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif seperti itu. Jadi positif sekali opsi yang C. Opsi yang D menetapkan aturan yang hanya menghargai satu budaya dominan di organisasi. Nah, satu budaya saja ya teman-teman. Ini diskriminatif. Jadi pasti salah. Opsi yang M untuk membangun kerjasama tim yang baik kita harus saling menerima perbedaan. Nah, di sini tampak bagus teman-teman. Namun di sini adalah bukan mengandung aksi nyata. Jadi kalimat opini saja. Ini bisa jadi distraktor ya teman-teman. Pengecoh. Bisa saja teman-teman akan memilih opsi yang E. Jadi tidak ada langkah konkret ya teman-teman seperti mengadakan sesi diskusi. Kalau sesi diskusi itu konkret ya teman-teman daripada opsi yang E karena opsi yang E lebih kepada pendapat saja. Jadi yang terbaik di sini adalah opsi yang C. Nah, sebelum kita lanjut ke soal nomor 7, aku mau mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, dicek terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kalau belum di-subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkenaan dengan tes P3K. Nah, bagi teman-teman yang sudah subscribe, aku doain semoga lulus dengan mudah ya teman-teman. Semua yang dipelajari masuk dan bermanfaat ya teman-teman, bisa dijadikan trik untuk menjawab soal P3K nanti. Dan satu kali tes langsung lulus, amin amin ya rabbal alamin. Nah, soal nomor 7, seorang penata layanan sedang merancang program pelatihan untuk anggota tim yang berasal dari berbagai latar belakang. Apa pendekatan terbaik yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa program tersebut inklusif? A. Membuat pelatihan berdasarkan budaya dominan di dalam organisasi. B. Menyusun materi pelatihan yang mengabaikan perbedaan dan hanya fokus pada aspek teknis. C. Mengintegrasikan elemen dari berbagai budaya dan latar belakang untuk menghormati keberagaman. D. Memberikan pelatihan secara terpisah berdasarkan latar belakang budaya masing-masing. E. Mengadakan pelatihan dengan peserta dari berbagai latar belakang budaya. Opsi yang A membuat pelatihan berdasarkan budaya dominan di organisasi. Nah, ini tidak adil ya teman-teman dan juga tidak menghormati keberagaman anggota tim yang dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketegangan justru. Karena kita menggunakan budaya yang dominan di sini, jadi kurang tepat. Opsi yang B menyusun materi pelatihan yang mengabaikan perbedaan dan hanya fokus pada aspek teknis. Ini juga tidak baik ya teman-teman. Kalau mengabaikan keberagaman itu negatif maknanya, jadi bisa menghilangkan kesempatan untuk membangun pemahaman dan hubungan yang lebih baik di antara peserta. Jadi kurang bijaksana. Lalu opsi yang C, mengintegrasikan elemen dari berbagai budaya dan latar belakang untuk menghormati keberagaman. Nah, semua kalimatnya di sini positif ya teman-teman.
Jadi ini adalah pendekatan yang baik untuk merancang program pelatihan yang inklusif. Jadi dengan memasukkan elemen-elemen yang mencerminkan keberagaman latar belakang peserta, hal ini akan menunjukkan penghargaan terhadap perbedaan, lalu juga menciptakan rasa saling memiliki ya teman-teman, lalu mendorong kolaborasi yang lebih baik dalam tim seperti itu. Jadi dengan cara ini semua peserta akan merasa dihormati dan dilibatkan dalam program pelatihan. Opsi yang D, memberikan pelatihan secara terpisah berdasarkan latar belakang budaya masing-masing. Nah, ini masih kurang efektif ya teman-teman. Jadi kalau terpisah justru dapat memperbesar jarak anggota tim dan tidak mendukung kerjasama. Opsi yang E di sini mengadakan pelatihan dengan peserta dari berbagai latar belakang budaya. Nah, di sini juga bagus sebenarnya teman-teman. Ini adalah langkah yang baik seperti itu. Namun ketika kita bandingkan lebih baik opsi yang C ya teman-teman, seperti itu. Jadi di sini ada tujuannya untuk menghormati keberagaman. Di sini tidak disebutkan. Jadi masih lebih baik opsi yang C. Soal nomor 8, seorang penata layanan yang memiliki kepekaan terhadap keberagaman memahami bahwa setiap anggota tim mungkin memiliki preferensi yang berbeda dalam bekerja. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk menghormati perbedaan tersebut? A. Menerapkan metode kerja yang sama untuk semua anggota tim agar adil. B. Mengabaikan preferensi individu dan fokus pada orientasi hasil akhir. C. Menerapkan pendekatan fleksibel dengan bekerja sesuai dengan preferensi mereka, tapi tetap memenuhi standar kualitas. D. Memberikan tugas kepada anggota berdasarkan latar belakang budaya mereka. Memberikan pemahaman bahwa preferensi berbeda tidak masalah jika bekerja sesuai SOP yang berlaku. Nah, opsi yang A, menerapkan metode kerja yang sama untuk semua anggota tim agar adil. Nah, di sini jangan terkecoh dengan kata adil ya teman-teman. Jadi bisa mengabaikan preferensi individu yang dapat meningkatkan efektivitas kerja mereka. Jadi setiap anggota mungkin memiliki cara yang lebih nyaman atau produktif. Kalau metodenya sama seperti itu dan diperlakukan untuk semua tidak selalu optimal. Jadi opsi yang A di sini tidak memberikan kebebasan ya teman-teman. Opsi yang B, mengabaikan. Kata mengabaikan di sini negatif ya teman-teman. Tidak perlu kita baca ke belakang, pasti salah. Opsi yang C di sini tampaknya bagus ya teman-teman. Jadi menerapkan pendekatan fleksibel dengan bekerja sesuai dengan preferensi mereka. Jadi kalau fleksibel kan mengikuti ya teman-teman, menyesuaikan seperti itu. Lalu juga ada penekanan di situ tetapi tetap memenuhi standar kualitas. Nah, di sini bijaksana teman-teman. Jadi dengan pendekatan ini anggota tim merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk memberikan hasil terbaik seperti itu. Opsi yang D, memberikan tugas kepada anggota berdasarkan latar belakang budaya mereka. Nah, ini kurang bijaksana ya teman-teman. Jadi tidak mempertimbangkan kemampuan atau keahlian individu yang seharusnya menjadi faktor utama dalam pemberian tugas. Jadi bukan karena latar belakang budayanya seperti itu. Opsi yang E, memberikan pemahaman bahwa preferensi berbeda tidak masalah jika bekerja sesuai SOP yang berlaku. Nah, di sini teman-teman hanya memberikan pemahaman saja, walaupun bagus ya teman-teman. Kita akan menghargai preferensi yang berbeda-beda seperti itu. Namun di sini real actionnya kurang nampak ya teman-teman. Ketika kita bandingkan dengan opsi yang C, lebih baik opsi yang C seperti itu, karena opsi yang D hanya memberikan pemahaman saja. Nah, kita lanjut ke soal nomor 9. Seorang manajer di sebuah organisasi sedang memimpin implementasi perubahan besar dalam prosedur kerja. Beberapa anggota tim menunjukkan resistensi karena mereka merasa tidak siap dengan perubahan tersebut. Apa pendekatan paling efektif yang harus dilakukan oleh manajer untuk meminimalkan resistensi? A. Memaksa anggota tim mengikuti prosedur baru tanpa konsultasi. B. Memberikan pelatihan singkat tanpa penyesuaian terhadap kebutuhan individu. C. Melibatkan anggota tim dalam proses perencanaan dan memberikan dukungan berkelanjutan. D. Mengabaikan kekhawatiran anggota tim dan melanjutkan proses perubahan. E. Menetapkan peraturan keras dan sanksi untuk anggota yang tidak mematuhi perubahan. Nah, di sini teman-teman masuk kepada soal manajerial yang mengelola perubahan. Jadi kita harus mampu seperti itu ya teman-teman. Nah, cara cepatnya ya teman-teman, kita eliminasi kata kerja yang negatif ya teman-teman. Jadi memaksa itu tidak baik.
Ini termasuk kasar ya teman-teman, bukan pendekatan yang halus seperti itu. Lalu ada kata tanpa juga biasanya tidak sempurna opsinya. Lalu di sini ada kata mengabaikan juga ya teman-teman, dan ada sanksi atau punishment. Itu pasti salah ya teman-teman. Satu-satunya yang positif adalah opsi yang C, melibatkan anggota tim dalam proses perencanaan dan memberikan dukungan berkelanjutan. Nah, semuanya ini positif ya teman-teman. Soal nomor 10, dalam situasi di mana sebuah perusahaan mengalami perubahan besar dalam strategi bisnis, seorang manajer harus memutuskan bagaimana cara mengkomunikasikan perubahan ini kepada tim. Apa yang paling penting untuk dipertimbangkan dalam komunikasi perubahan? A. Menggunakan bahasa yang kompleks untuk menunjukkan otoritas. B. Menyampaikan informasi secara singkat tanpa memberikan ruang untuk pertanyaan. C. Menjelaskan alasan perubahan dengan jelas dan menunjukkan manfaatnya bagi tim. D. Hanya memberitahukan perubahan setelah semuanya diputuskan tanpa memberikan penjelasan awal. E. Menjaga informasi perubahan tetap rahasia sampai waktu pelaksanaan. Nah, di sini ya teman-teman, jadi kita eliminasi yang tidak mungkin terlebih dahulu, yang paling kelihatan ya teman-teman. Jadi di sini kan ada kata tanpa, kita eliminasi terlebih dahulu ya teman-teman. Yang ada kata tanpanya pasti salah seperti itu. Jadi menggunakan bahasa yang kompleks di sini kan juga negatif sebenarnya ya teman-teman. Jadi di sini kalau kompleks kan rumit, sulit dipahami oleh anggota seperti itu, serta tidak membantu dalam membangun kepercayaan. Jadi opsi yang A ini pasti salah ya teman-teman. Lalu juga tinggal opsi yang C dan E, teman-teman. Mana yang paling tidak mungkin? Yang E di sini menjaga informasi perubahan tetap rahasia sampai waktu pelaksanaan. Nah, di sini menjaga informasi tetap rahasia dapat menimbulkan rasa cemas dan ketidakpercayaan di antara anggota tim, teman-teman. Jadi serta membuat mereka merasa tidak dipersiapkan untuk menghadapi perubahan. Jadi seharusnya kita komunikasikan saja ya teman-teman. Jadi dengan cara menjelaskan alasan perubahan, kenapa sih harus dilakukan seperti itu, tentu dengan jelas, dan juga kita tunjukkan manfaat perubahan tersebut bagi tim. Jadi opsi yang terbaik adalah opsi yang C. Soal nomor 11, seorang manajer menghadapi tantangan dalam mengelola perubahan teknologi di tempat kerja. Beberapa anggota tim merasa cemas tentang kemampuan mereka untuk menggunakan teknologi baru. Apa langkah terbaik yang dapat diambil manajer untuk membantu tim mengatasi kecemasan ini? A. Memberikan pelatihan 1 kali dan mengharapkan semua anggota untuk segera mahir. B. Meminta anggota tim untuk mencari tahu sendiri bagaimana menggunakan teknologi baru. C. Mengadakan sesi pelatihan berkala dan menyediakan bantuan teknis yang dapat diakses kapan saja. D. Mengabaikan kecemasan dan berharap anggota tim akan terbiasa seiring waktu. E. Memaksa semua anggota untuk bekerja dengan teknologi baru tanpa pelatihan tambahan. Nah, di sini ya teman-teman, kita harus memilih jawaban yang paling sempurna seperti itu, bijaksana. Jadi opsi yang A, hanya memberikan pelatihan 1 kali, ini tidak akan efektif ya teman-teman. Diharapkan segera mahir. Jadi di sini pemaksaan seperti itu. Opsi yang B, meminta anggota tim untuk mencari tahu sendiri. Pasti tidak, karena di sini kan ada yang merasa cemas terhadap kemampuan mereka menggunakan teknologi baru. Kalau disuruh mencari tahu sendiri, maka tidak akan baik hasilnya ya teman-teman. Opsi yang C di sini lebih bijaksana, karena merasa cemas, takut tidak bisa menggunakan teknologi baru, maka dilakukanlah sesi pelatihan berkala dengan menyediakan bantuan teknis yang dapat diakses kapan saja. Ini bagus ya teman-teman, bijaksana sekali. Opsi yang D, ada kata mengabaikan, langsung kita eliminasi. Opsi yang E juga memaksa, di sini kata kerjanya negatif banget ya teman-teman. Yang baik di sini adalah opsi yang C. Nah, itu dia adalah soal penata layanan operasional, ada manajerial dan sosiokultural juga, lalu juga ada kompetensi teknis. Nah, semoga bisa membantu ya teman-teman. Yang terakhir ada kuis, ketika seorang manajer mengelola perubahan di tempat kerja, penting untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terlibat. Mana dari langkah-langkah berikut ini yang paling tepat untuk memahami dampak perubahan terhadap semua pemangku kepentingan? A. Mengabaikan masukan dari pemangku kepentingan dan fokus hanya pada hasil akhir.
B. Melibatkan hanya manajer senior dalam perencanaan perubahan. C. Mengadakan pertemuan untuk mendengarkan masukan dan feedback dari semua pemangku kepentingan. D. Menetapkan perubahan tanpa memberitahukan pemangku kepentingan. E. Mengharapkan pemangku kepentingan untuk memahami perubahan tanpa penjelasan tambahan. Nah, silakan teman-teman berlatih untuk menjawab soal kuis ya teman-teman. Bisa dijawab di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari aku hari ini. Semoga membantu, semoga lulus P3K dalam satu kali tes. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.